إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد الشيخ القادر الجيلاني وسلسلة الشقاتي وسلسلة حبيب العجم إلى حضرة الشيخ نووي البركاني وحضرة سيد أحمد بن زيني الحج وإلى حضرة جميع مؤسسين حضرة علماء تحيات أمينة ورحمة الله وبركاته. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, teman-teman sekalian, alhamdulillah pada hari Rabu ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengawali pengajian kitab Bahjatul Wasail ala Syahril Masail. Sebetulnya yang kita kaji itu masailnya, bukan Bahjatul Wasail. Kalau Bahjatul Wasail yang di tengahnya. Kita kaji karya Syekh Ahmad bin Zaini Al-Habsyi, disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Insyaallah syarahnya saya sampaikan secara verbal saja. Namun daripada itu tadi kita sudah hadiah juga kepada Syekh Nawawi dan Syekh Ahmad bin Zaini Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam memahami isi kitabnya. Memahami sulit, yang paling sulit lagi adalah mengamalkannya. An-nasihatu qabulun nasihah sahlatun wal muskil amaluha. Begini, an-nasihatu sahlatun wal muskil qabuluha. Berikan nasihat itu sangat mudah sekali. Yang susah itu adalah menerimanya. Menerima saja sudah susah, apalagi mengamalkannya. Kita sudah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, lanjut dengan zikir, berdoa. Saya bertanya kepada Syekh Yosi. Oh, Syekh Yosi ya? Dengeran dari Syekh Yosi. Baiklah. Sholat zuhur yang kita lakukan itu untuk siapa? Dan zikir yang kita ucapkan itu untuk siapa? Puasa yang kita lakukan untuk siapa? Kenapa ngaji kosong gini? Kenapa? Soalnya gede. Sholat itu diharapkan berimplikasi kepada perilaku mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya sholat itu kembali kepada kita. Ya, kita sholat kembali kepada kita. Puasa, sumu tasihu, puasalah kalian semua, tasihu kalian pasti sehat. Yang sehatnya siapa? Nah, kita yang puasa, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita berzikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati kamu akan tenang. Yang tenang itu siapa? Ya kita yang berzikir. Lalu yang kembali kepada Allah apa? Kata Allah kepada Nabi Musa, bahwa sholatmu untukmu belum cukup membuat aku senang, atau puasamu untukmu belum cukup membuat aku senang. Zikir juga buat kamu, bukan untuk saya. Lalu kata Nabi Musa, ya Allah, kira-kira apa yang membuat Anda senang? Itu. Kalau sholat balik kepada pelakunya, puasa balik kepada pelakunya, zikir balik kepada pelakunya. Nah, Allah menjawab bahwasanya yang membuat aku senang itu kamu bersedekah. Kamu bersedekah untuk orang lain, maka aku bersama orang yang menerima sedekah itu. Maka Yosi dan teman-teman sekalian, kita mesti kaya, harus kaya gitu.
agar kita bisa bersedekah. Paling tidak bersedekah dengan senyuman. Bersedekah dengan senyuman. Kalau tidak bisa dengan harta, dengan tenaga. Kalau tidak bisa tenaga, dengan pikiran. Ya, saya bersedekah dengan pikiran. Itu pun kalau benar pikirannya. Kalau menyesatkan, ya celaka juga. Sama aja sedekah dengan racun itu. Ya. Satu itu. Yang kedua, agar nur ilahi tembus ke dalam diri kita dan agar nur ilahi yang sudah tembus ke dalam diri kita bisa terpancar kepada selain kita, maka mesti dilakukan 4 syarat. Biar Yosi itu bersinar-sinar gitu dah. Dan pakai lampu lah itu. Minat. Yang pertama, agar nur ilahi yang sudah yang ada dalam diri kita terpancar keluar terang benderang. Maksudnya ketika kita gaul dengan orang tersebut itu senang, ketika ada susah orang tersebut memberikan solusi. Ketika malas ibadah jadi rajin ibadah, bergaul dengan orang yang terpancar. Satu syaratnya adalah mesti ngurangi makan. Wah, molotot sih langsung ke orang kita ya. Kudu ngurangan dahar cenah gitu. Lah itu Pak, saya puasa bulan Ramadan itu kan ngurangi makan, itu bukan ngurangi makan, Yos. Itu pindah makan. Pindah makan itu. Kan kadang-kadang bulan Ramadan itu makan lebih banyak daripada bulan biasa. Yang bulan biasa hanya makan 3 kali, bulan Ramadan bisa 4 kali. Bulan Ramadan dan bulan biasa kita merokok hanya 1 bungkus, bulan Ramadan bisa 4-3 bungkus. Nah, maksudnya kita mesti mengurangi makan, betul memang salah satu caranya dengan puasa, tapi puasanya yang benar, bukan balas dendam. Ketika lapar-lapar 12 jam, maghribnya langsung balas dendam. Itu rusak. Tidak menimbulkan mengefek kepada nur, bisa memancarkan cahaya. Karena efek daripada mengurangi makan, maka yang kedua syaratnya adalah mesti ngurangi tidur. Wah, seminan ngamak ya, ngurangi tidur. Gimana? Tidur 8 jam saja masih kurang. Bulan Ramadan bukan ngurangi tidur, malah tambah jam tidur. Nah, kalau caminan nur ilahinya pengen terpancar keluar itu, maka mesti ngurangi tidur. Ya, sehari semalam cukup 1 atau 2 jam. Itu susah, memang susah untuk awalnya, tapi kalau sudah terbiasa insya Allah. Yang ketiga, mesti kita mengurangi bergaul dengan orang-orang yang bukan ahli Allah. Mesti mengurangi bergaul dengan orang yang tidak mengajak kita untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kita mesti bergaul dengan ahli-ahli taat kepada Allah. Kenapa? Karena ditakutkan iman kita masih lemah. Bukan tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak mau ke masjid, bukan seperti itu maksudnya. Ditakutkan iman kita belum kuat, dalam pengertian ketika kita gaul dengan orang yang bukan ahli Allah, malah kita terjerumus juga ke dalam bukan ahli Allah. Itu. Maka lebih baik kita hindari kalau memang belum siap. Nah, yang terakhir, mesti mengurangi banyak bicara yang tidak bermanfaat. Itu termasuk pendai, termasuk mubalik. Kalau kira-kira menyampaikan hal-hal yang hoax, kata Imam Ghazali, turunkan dari mimbarnya kalau punya kuasa dan kemampuan. Karena begini, setan itu tidak bisa merusak agama Allah. Setan itu yang bisa merusak agama Allah adalah man qail atau man qala wa sami'a. Yang merusak agama Allah itu ya para mubalik yang tidak paham agama, kata Imam Al-Ghazali. Ketika Anda menemukan para mubalik, para dai yang menyampaikan agama dengan salah, gagal paham, itu, maka bagi orang yang punya kuasa dan kemampuan seharusnya menurunkan dia dari atas mimbar, minal manabiril wa'idhi, turunkan dari mimbar tempat dia memberikan nasihat, kata Imam Al-Ghazali.
Karena hal demikian termasuk kepada amar ma'ruf nahi munkar, kata Imam Ghazali. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama tadi sekilas info terkait bahwasanya amaliyah yang membuat Allah senang adalah sedekah. Terus agar kita terpancar nur ilahi dalam diri kita, mesti kita mengurangi 4 hal: mengurangi makan, mengurangi tidur, mengurangi gaul dengan orang yang bukan ahli Allah, mengurangi banyak bicara. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita mengawali kitab Al-Masail karya Syekh Ahmad bin Zaini Al-Habsyi. Al-Habsyi Habib bukan ya? Ulang Al-Habash. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhuna al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa 'anil murqatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kitab Bahjatul Wasail, syarah daripada kitab Masail ini terkumpul 3 pan ilmu. Yang pertama ilmu usuluddin, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Jadi disyarahi oleh Bahjatul Wasail. Kitab Masail adalah sebuah risalah yang dikumpulkan oleh Syekh Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Berarti kalau dikumpulkan dan dalamnya terdapat usuluddin, fikih dan tasawuf. Jadi ngaji kitab ini sama dan kitab ini juga ikhtisar, dikumpulkan dari karya-karya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sebagaimana sudah saya sampaikan bahwasanya Al-Ghazali ini dinisbatkan kepada bapaknya, salah satu pendapat dinisbatkan kepada bapaknya bahwa bapaknya tukang tenun, Al-Ghazali, Yaghzul, dia suka menenun kain. Maka Imam Al-Ghazali itu diberikan gelar, dinisbatkan kepada gelar bapaknya dengan Al-Ghazali. Sementara Syekh Nawawi ini jelas kalau dari segi madhab fikihnya adalah Syafi'iyah, dari segi madhab tarekatnya tarekat Qadiriyah. Dari segi tarekatnya. Kalau dari segi tasawufnya pasti Junaidi Al-Baghdadi. Jadi kudu paham. Kalau dari akidahnya Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, dari segi fikihnya Syafi'iyah, dari segi tarekatnya Qadiriyah, dari segi tasawufnya Junaidi Al-Baghdadi. Di sini disebutkan Al-Qadiri tariqatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi di tengah. Sampai kancang tamatan. Kancang ganti kitab deui. Jika insyaallah bulan Ramadan saya mau mengadakan pesantren intensif ayyuhal walad, tamatlah 5 hari atau 2 hari juga tamat ayyuhal walad. Bahjatul Wasail sebetulnya kalau masailnya saja dalam waktu 2 hari juga selesai. Kalau bulan Ramadan. Kalau sekarang kita upayakan sampai Syawal saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Talabul ilmi, adapun mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, termasuk muslimatin. Dalam riwayat Imam Muslim ditambah dengan wa muslimatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang pergi dari rumahnya seperti Cak Minan dari Tuban datang ke sini untuk mencari ilmu, maka insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan jalan menuju surga. Jadi ente ke Bandung itu mau ke surga, syarat ke surga mesti mati dulu. Gitu. Yosi, dari mana? Dari hutan itu mana? Cijenuk. Wah itu kan lumayan itu Cijenuk.
dekat. Datang ke sini tolabul mar'ah, tolabul mar'ah. Tolabul mar'ah di Karawang saya tahu. Tolabul mar'ah. Tolabul ilmi itu kan. Maka insyaallah oleh Allah Subhanahu dimudahkan dan di surga. Nah, pertanyaannya adalah apakah pasti dengan ilmu itu kita bisa masuk ke surga? Jawabannya belum tentu. Tapi jalannya sudah ada. Seandainya Cak Minan ditanya oleh calon istrinya, kakak ya, mas, apakah kakak sanggup membawa saya ke surga? Kalau kakak sanggup bawa saya ke surga, saya siap jadi istri kakak. Jawabannya apa nanti kira-kira? Sanggup atau enggak? Seandainya bahwa perempuan itu yang kamu cintai calon istri, top lah. Kira-kira sanggup enggak ente menjawabnya? Josi coba kalau sama calonnya dari Karawang itu. Siap AA, saya terima khidmat AA, syaratnya AA sanggup enggak bawa saya ke surga? Ingat Hasan Basri ngelepes dah Hasan Basri kekuatan enggak jawab surga bawa ya. Enggak sanggup. Tapi kalau jaminan karena sudah ngaji kitab ini, insyaallah sanggup. Kenapa? Karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu ta'ala jannah. Jalannya sudah ada, tinggal ditempuh saja. Yuk kita tempuh bareng-bareng aja. Itu ngajawab. Berarti Hasan Basri itu cintanya tidak memiliki ya. Cinta itu harus memiliki. Tidak semua cinta itu, tidak seharusnya cinta itu memiliki. Bukan kalau tidak memiliki ya tidak cinta. Mesti memiliki. Wa ba'du. Fahadhihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubil imami hujjatil Islam al-Ghazali ghaliban. Setelah kita membaca bismillah, alhamdulillah, salawat serta salam dan juga membaca hadis tadi, maka kitab ini adalah permasalahan-permasalahan yang diringkas dari sebagian kitab-kitab Imam Hujjatil Islam Imam Al-Ghazali ghaliban, kebanyakannya. Jadi ringkasan kitab ini itu diambil dari kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Ya Allah. Man arafaha wa amila biha. Man arafaha wa amila biha narju minallahi ayyakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan. Man arafaha, barang siapa yang mengetahui masail ini, wa amila biha, dan mengamalkan masail ini, narju minallah, serta maka kami mohonkan kepada Allah, ayyakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan, semoga orang tersebut menjadi ahli ilmu zahir dan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi Syekh Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini mendoakan kita, orang yang mempelajari kitab masail ini dan mengamalkannya, bukan arab saja, bukan mengetahui saja, tapi juga mengamalkannya. Kami harapkan dari Allah Subhanahu wa taala orang yang mengetahui dan mengamalkan tersebut menjadi ahli ilmu secara zahir dan batin. Ingat, zahir dan batin. Jangan batin saja. Kalau batin saja namanya kuntilanak. Gitu. Kalau zahir saja namanya mayit atau bangkai. Maka zahiran wa batinan. Tuh. Ahli ilmu. Yang namanya ahli itu apa? Profesional. Lihat Valentino Rossi, dia bawa motor kemana? Ke sirkuit. Dia ahli pembalap, ahli. Tapi saya tanya, ahli tersebut ada jatuhnya atau enggak? Ada, mesti ada terpelesetnya. Setinggi-tingginya ilmu, kalau Allah berkata terpeleset, lidahnya terpeleset juga lidahnya. Itu ahli ilmu, apalagi yang enggak ahli ilmu. Yang ahli ilmu saja masih besar kesempatan untuk terpeleset. Yang ahli motor saja ada kesempatan besar untuk terpeleset di sirkuitnya. Apalagi yang bukan ahli motor, dia kebut-kebutan, ya gampang langsung jatuh. Ahli zikir. Ahli zikir itu yang kita bayangkan tukang zikir beda. Ahli zikir itu orang-orang yang profesional dan berzikirnya. Tapi yang namanya ahli ada aja terpelesetnya. Karena sering zikirnya, dia tiba-tiba besok ngaku jadi nabi. Allahu Akbar. Tiba-tiba besok ngaku jadi wali. Wali-wali daya, warhamhumullah udah segala. Gitu. Itu yang ahli.
apalagi yang enggak ahli. Zahiron wa batinan, zahir dan batin, Yos. Gini. Kalau Yosi saja karena udah khitbah. Sudah didatangi calon mertua enggak ke rumah? Ke rumah udah didatangi calon mertua? Udah ya. Ketika khitbah ke Karawang, lalu dari Karawang telepon, "Yos, Bapak mau ke rumahmu, mau memastikan kapan tanggal perkawinan. Berapa hari lagi, Pak?" "Sekitar 5 hari lagi saya akan ke rumah." Kira-kira Yosi mau santai-santai di rumah atau dia mau perbaiki jalan ke Cijen langsung di hot mix, atau mau santai-santai saja? Pasti dia akan memperbaiki rumahnya, dikerok, dicat dia langsung. Kursi yang butut dibuang keluar, ya, cari bersih kursi baru. Tuh, dapur, WC, kemudian dibersihi semuanya. Jalan di hot mix, mobil jajarkan kabehan. Kenapa? Karena 5 hari lagi akan datang calon mertua. Maka dia akan memperbaiki apa yang kira-kira akan terlihat oleh calon mertua itu. Dohir. Ada jinti kurang. Yang penting mah sholat hatena bae. Adapun penampilan, pakaian compang-campingnya, penting mah hate. Nah, itu ada jinti kita. Dohir tetap kudu diurus. Tapi wabatinan jeung batinan. Ketika misalkan seandainya teman-teman di sini sudah dapat bocoran dari malaikat Ajrail, cak ente mati sekitar 10 detik lagi, jangan. Cak ente mati sekitar semingguan lagi. Maka pasti yang dilakukan oleh caminan, cicing di masjid kita di kau lima, jika ayeuna. Bunga masih gitu ya, cicing di mana? Kenapa? Karena takut oleh Syekh Corona, gitu. Begini, ada informasi yang memiliki keyakinan tauhidnya tauhid asma wa sifat uluhiyah. Kita kan tauhidnya bukan tauhid itu kita. Kita tauhidnya bil akidah, tauhidnya bil ibadah. Kita tidak menganut tauhid trinitas. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu tauhid marehanana trinitas. Gitu. Sehingga kalau dia sakit memohonnya jangan ke dokter berobatnya, harus ke Allah, gitu. Jadi di dalam menyikapi kejadian-kejadian saat ini, saya lihat di media-media sosial tentang apalagi muncul fatwa MUI mengurangi aktivitas masjid, termasuk tidak melarang sholat, tidak ada, hanya mengurangi aktivitas perkumpulan, bukan melarang ke masjidnya. Cuma suka dipelesetkan, pelesetannya dengan kata-kata di negara sana, di Cina yang negaranya komunis, sekarang sedang diajarkan bagaimana cara wudhu. Lah di mayoritas di Indonesia malah disuruh menjauhi masjid. Kan itu seolah-olah narasi yang membuat orang perpecahan dan berpecah. Masih ingat kaidah ini? I'timadu bil asbab syirkun wa tarkuha jahlun. Masih itu. Ya. Saya mau tetap melaksanakan ibadah Jumat rame-rame semuanya. Kenapa? Karena nanti saya akan mohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sepertinya perlu kabehanana. Itu kan seperti selesai tabligh akbar di Malaysia itu kan. Kenapa? Karena ya ada asbab, ada sebab. Kalau pengen kenyang ya harus makan. Kalau tidak mau sakit ya harus bisa menjaga. Lah kita ini sudah menjalankan aturan dari saran-saran dari mereka yang lebih ahli lagi. Karena tidak menempel katanya dengan gini ya, atau suka dipel ya kayak gini. Tidak tahu. Cuma masih digulung tiga. Ya kita ikhtiar semaksimal mungkin, tapi kita juga tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengabaikan ikhtiar. Kalau mengabaikan ikhtiar namanya jahlun. Namanya jahlun kalau mengabaikan ikhtiar. Gitu. Kadang-kadang juga ada yang lebih parah daripada virus corona, yaitu virus ngarasa aing pang Islam, ngarasa aing pang bener. Itu virus yang lebih bahaya daripada corona. Karena gara-gara satu masjid yang tidak menyelenggarakan Jumatan, sementara masjid dia menyelenggarakan Jumatan, merasa paling Islam karena menyelenggarakan Jumatan. Lalu yang tidak menyelenggarakan Jumatan dianggap tidak Islam. Nah itu virus yang lebih parah daripada virus corona. Virus aja, virus ngarasapang. Gitu. Virus ngarasapang Islam nah, virus ngarasapang aing deket jeung Allah, virus ngarasapang bener nah. Dong. Itu yang boleh kita lihat. Nah, maka ketika Syekh di sini Syekh Ahmad menjelaskan mendoakan kepada kita mudah-mudahan kita menjadi ilmu,
Kira-kira apa yang akan kita persiapkan kira-kira apa yang akan Allah lihat dalam diri kita? Ingat hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Ayatnya. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada tampan dan tidaknya cerminan, itu kaya dan miskinnya cerminan, jabatan atau rakyatnya cerminan, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat qulubnya, qalbu cerminannya. Maka apa yang akan kita lakukan ketika kita mengetahui bahwasanya Allah itu akan memperhatikan hati kita? Apa yang akan kita lakukan? Bukan hanya tok memperhatikan zahir kita. Kan zahir bisa menipu. Kepala saya pakai udang atau pakai gamis, saya nyewa jenggot-jenggotan gitu kan. Saya berfatwa, assalamualaikum. Mungkin besok banyak yang cium tangan sama saya. Zahir. Tapi ingatin Allah yang suruh ila qulubikum. Allah juga memperhatikan kalbu kita. Tanpa mengabaikan perilaku zahir kita. Ya. Zahir kita mesti baik, cara sholat kita harus mesti benar, syarat rukun mesti terpenuhi, tapi jangan salah juga, kalbu kita juga mesti terus terpatri kepada Allah Azza wa Jalla, mesti diurus karena Allah sangat memperhatikan itu. Karena qalbul mu'minin baitullah. Hatinya seorang mukmin itu adalah rumahnya Allah, bukan berarti tempat tinggal, bukan. Allah Maha Suci. Kalau kalbu kita kotor, apakah mungkin kalbu kita disentuh oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya maka mesti bersihkan kalbu kita. Caranya beli baik cleanan, minum. Kalau mati besok. Caranya banyak zikir, qul sa'inzaqala wa saqal qalbi, zikrullah, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala wa billahi at-taufiq. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Arkanul Islami khamsatun. Ini ada ihsan enggak ya? Arkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Lah apa kita udah gede kok masih ngaji rukun Islam? Ya enggak apa-apa, sudah dilaksanakan atau belum? Itu. Syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama, syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Segitu dulu. Coba terjemahkan, Yos. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya, pengertiannya seperti itu. Kalau nggak ngaji syarahnya di sini, kita akan memaknainya aku bersaksi. Ya Allah, kan saya nggak menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya menyaksikan harus terlihat. Maka kalau dilihat dari syarahnya, syahadatu alla ilaha illallah i'tiqad, meyakini, bukan harus menyaksikan dengan mata kepala. Kalau meyakini itu pekerjaan apa? Pekerjaan qalbu. Makanya penting cara itu seperti ini. Nanti kalau kita menganut mazhab tekstual, mazhab aliran tekstual, syahadat itu mesti menyaksikan. Kalau menyaksikan itu mesti terlihat syaratnya. Syarat kesaksian terlihat. Tadi malam ente menyaksikan itu enggak sepak bola. Oh, dia menyaksikan, lihat berapa kosong, tahu. Terus terlihat. Tapi maksudnya di sini adalah i'tiqad, meyakini bukan pekerjaan dohir, tapi pekerjaan batin. Tiada Tuhan selain Allah. Betul enggak tiada Tuhan selain Allah? Allah ma'bud bihaqqin kinin illallah. Itu yang kata kuncinya. Karena kata Syekh Nawawi, bukan di sini ya, di dalam kitab Kasifatus saja, Syekh Nawawi syarahnya, di sini enggak disebutkannya di dalam syarah yang lain. Bahwasanya seorang mukmin yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, itu adalah mukmin yang munafik. Kenapa? Karena Allah saja mengetahui ada Tuhan selain zatnya. Begiliri. Minan. Cuman Tuhannya Tuhan palsu, Tuhan batil.
Buktinya, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Setiap agama pasti ada Tuhannya. Nasrani ada Tuhannya. Yahudi itu ada tetap boleh Yahudi mah. Tuhannya sah. Allah kan Tuhannya. Tuhannya Allah. Cuman kan dia maghdub. Kalau dolin Uzair Allah ya. Majusi ada Tuhannya. Orang api kita Majusi Tuhannya. Shinto ada Tuhannya. Agama kan? Ada Tuhannya siapa? Tari. Buddha ada Tuhannya. Siddhartha Gautama. Hindu ada Tuhannya. Sang Hyang lah dan sebagainya. Gitu kan? Jadi syarat sah agama itu apa? Ada Tuhannya. Sah agama. Kalau enggak ada Tuhannya ya tidak beragama. Gitu. Nah, maksud daripada la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah bihaqqin. Tidak ada yang hak. Ini menurut kita. Ada Tuhan-Tuhan lain tapi batilun semuanya. Menurut kita sebagai muslim mukmin muhsin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut mereka Tuhan kita itu batil. Tuhan mereka hak. Nya kan baik sim-sim masing-masing baik. Ingat nasihat Habib Lutfi apa? Kalau Anda tidak bisa menghormati orang lain karena beda agama, hormati mereka karena sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita meyakini orang lain bukan diciptakan oleh Allah, ya kita yang kafirnya. Kita yang celakanya. Gitu, ya. La ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada siapa? Kepada seluruh makhluk, baik ma qabla, ma inda, ma ba'da. Baik kepada makhluk sebelum diutusnya Nabi Muhammad, begitu arti ya tanah. Bagaimana diutusnya? Kalau diutusnya baru kemarin diutus kepada Nabi Adam, gimana urusannya? Oh, kita cuma dari laulaka ya ta. Tuh kan? Ma indah diutus juga kepada orang-orang pada masa Nabi, dan diutus juga kepada orang-orang setelah masa Nabi sampai kiamat. Artinya nggak akan ada Nabi lagi. Satu itu kepada manusia. Dan juga kalau kepada manusia, Nabi Muhammad manusia atau bukan? Pasti manusia. Berarti Nabi Muhammad juga diutus kepada dirinya sendiri. Kalau Nabi Muhammad nggak diutus kepada dirinya sendiri, ya Nabi Muhammad nggak akan sholat, Nabi Muhammad nggak akan puasa, nggak akan zakat, gitu kan? Berarti Nabi Muhammad diutus juga kepada dirinya sendiri. Nabi sholat, kita juga sholat. Nabi puasa, kita juga puasa. Nabi zakat, kita juga zakat. Nabi isra, kita juga diisrokan. Nabi diisrokan, kita juga diisrokan. Nabi dimi'rajkan, kita juga dimi'rajkan. Kumaha carana nya turutan bae Nabi teu apal eta. Ya khusus kudu ngaji dardir eta mah. Nabi istrinya banyak, kita juga satu gitu. Satu. Dan ada tawa-tawanan dari kamu jangan. Kau keburu jadi odol nanti dah. Si Osi itu udah. Kali lagi. Bahkan bukan hanya diutus kepada dirinya, juga kepada jin. Bahkan bukan kepada jin saja, tapi kepada seluruh makhluk, baik berakal atau tidak berakal, baik hidup ataupun mati. Oh, makin luas lagi syarahnya. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Ingat keumuman ayat, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Alam itu Allah menciptakan alam tidak kurang dari 100.000 alam. Coba di sini. Tadi yang alhamdulillahirabbil alamin. Itu dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam tidak kurang dari 100.000 alam. Mana tadi?
Oh, itu bismillahirrahmanirrahim. Itu. Makna bismillah yang tadi itu. Bahwasanya asma Allah menurut Imam Al-Qushairi ada 1000 nama, 300 di dalam Taurat, 300 di dalam Zabur, 300 di dalam Injil, 99 di Al-Qur'an, 1 di dalam Suhuf Ibrahim. Semuanya agar orang-orang yang arif bisa mengetahui dari terhadap yang satunya itu. Terus alhamdulillahirabbil alamin khalaqallahu mi'ata alam. Oh, Allah menciptakan 100.000 alam. Itu. Satu-satu alam yang tahu alam gaib aja sama alam dunia. Itu mulki, malakut, jabarut, lahut. Nah itu alam. Bersifat alam. Tengah itu Gus bae. Berapa di baik. Kan? Alamin itu non. Mihata alfi lamun. Alamin jadi lebih lah. Alamin baik. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala nyata seribu alam. Nah, kalau itu kan menurut Syekh Qushairi. Ya kita manut saja, walaupun apa alasan kita nggak tahu. Jelas Allah Subhanahu selain daripada Allah ya sebanyak alam. Ya kalau dihitung-hitung oleh sampean, alam dohir, di dohir juga ada berbagai macam alam. Gitu. Alam jin, alam setan, alam malaikat, dan sebagainya, alam dunia, alam akhirat juga banyak sekali. Kalau itu satu-satu ya kita percaya saja Syekh Qushairi. Apalagi pada yang tadi, kenapa sampai berani Syekh Nawawi mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad diutus kepada makhluk yang berakal dan tidak berakal atau tidak berakal, yang tidak berakal, yang makhluk hidup atau benda mati, gunung, lautan dan sebagainya, juga itu diutus kepada mereka. Itu. Argumentasinya sederhana. Yang pertama hadis qudsi laulaka lama khalaqtul afalak. Hadis ayat yang kedua Al-Qur'an inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan Islam rahmatan lil alamin. Enggak ada Islam rahmatan lil alamin. Enggak ketemu dalam Al-Qur'an. Termasuk umatan Islamiyatan enggak ada. Yang adanya umatan wasaton. Gitu kan? Maksudnya adalah kalau Islamnya rahmatan lil alamin udah pasti Islamnya itu enggak bisa diganggu-gugat, pasti itu. Tapi yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran adalah pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita salah paham terhadap Al-Quran dan hadis, maka kita justru akan merusak Islam rahmatan lil alaminnya karena perilaku muslimnya yang enggak rahmatan lil alamin. Masih ingat kan teori itu, teori lalat? Ya, teori lalat. Ada seekor lalat nempel di muka minang, seekor monyet bawa bambu untuk memukul lalat kecil. Ketika lalatnya dipukul, terbang. Yang dipukul siapa? Si Minang. Tadinya Yosi itu mau menghilangkan kemungkarannya seekor lalat. Karena nggak tahu caranya, maka yang hancur bukan lalatnya, yang hancur adalah muka si Minang. Itu gara-gara jihad yang salah kaprah itu. Yang tadinya untuk li'i'lai kalimatillah malah li'ibsadi kalimatillah. Terus itu sekilas syarah daripada syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad dan Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wallahu a'lam bishawab al-khata wallahu al-muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.